Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para frater, suster, bruder, romo, serta yang putri yang kakung atau opa, oma, dimanapun berada, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini secara khusus kita bersyukur bersama seluruh gereja, hari Minggu biasa ke-17. Dan ada juga hari kakek nenek dan lansia sedunia. Opa dan oma disapa secara khusus untuk boleh bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Semoga di hari kakek nenek dan lansia sedunia kita boleh mensyukuri rahmat hidup yang Tuhan limpahkan kepada kakek dan nenek, opa dan oma, para lansia atau saudara-saudari yang sungguh hidup sehari ini sungguh memiliki usia yang panjang. Kita bersyukur untuk rahmat Tuhan ini. Dalam tulisan yang ada di Rua, ada ungkapan ini, tulisan Santo Antonius dari Padua. Semangat kerendahan hati lebih manis daripada madu, dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu akan menghasilkan buah yang manis. Hari ini di dalam antifon pembuka dari Mazmur 68 ayat 6, juga di ayat 7 dan 36. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Inilah Allah yang kita imani, Allah yang sungguh berpihak, Allah yang sungguh mengasihi setiap pribadi kita. Kita bersyukur untuk rahmat Tuhan ini, dan hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan firman Tuhan yang sungguh-sungguh indah. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Di sini dikisahkan Tuhan bersabda kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Dan Tuhan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada Allah itu. Aku hendak mengetahuinya. Dan mulailah terjadi percakapan antara Abraham dan Allah sendiri, dan Yahweh. Dan kita dengarkan kisah ini sungguh menarik bagi saya. Bagaimana Abraham dengan tadi itu, pertama-tama Abraham menyadari di ayat yang ke-27, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Abraham menyadari akan siapa dirinya. Ia tidak layak di hadapan Allah, tetapi ia sungguh-sungguh datang dan memohon berkali-kali. Ini yang menjadi poin. Di dalam doa, di dalam kesungguhan, ia tidak layak, merasa diri pertama-tama, menyadari akan dirinya, lalu kemudian tetap datang dan berseru kepada Tuhan. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dikatakan bahwa kamu telah dihidupkan Allah bersama dengan Kristus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran. Allah sendiri, Allah yang adalah kasih. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Allah sungguh mengasihi kita. Dan di dalam bacaan Injil kita mendengarkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Ini adalah kisah sangat menarik. Injil menceritakan, Lukas adalah Injil doa. Jadi memberikan kepada kita gambaran bagaimana berdoa. Dan lihatlah, pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Karena teladan Yesus sendiri berdoa, maka para murid memintanya
untuk mengajari berdoa. Dan kita sungguh bersyukur karena Yesus yang kita imani mengajarkan sendiri bagaimana kita berdoa. Karena apa? Karena dia tahu kehendak Tuhan. Maka dia mengajari kita berdoa, yakni doa Bapa kami yang sering kali kita doakan. Tapi bisa jadi kita juga tidak menyadari arti doa Bapa kami itu. Sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk bermenung. Doa ini diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri pertama-tama berdoa. Mengajarkan kita untuk berdoa. Doa Bapa kami yang sering kali kita doakan. Tidak asing bagi kita, tetapi mau mengajak kita untuk bagaimana cara berdoa dengan baik. Di dalam ayat yang kedua, disampai dengan ayat yang keempat. Lalu, Lukas melanjutkan dengan kisah perumpamaan ini. Bagaimana cara berdoa itu. Perumpamaan bagaimana seorang sahabat yang pada tengah malam mau meminjamkan roti, datang mengetuk berkali-kali. Inilah seringkali ya kita datang berkali-kali dan minta. Ingatlah bahwa seorang hakim, dia tidak hanya begitu saja, tetapi ia akhirnya mengabulkan doa ini. Ya, seorang sahabat berkali-kali datang dan ia pada akhirnya dikabulkan doanya. Ini seorang sahabat saja bisa mengabulkan doa, apalagi Tuhan yang kita imani. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu seringkali kita bilang, Romo saya sudah berdoa terus-terus tapi Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Mari kita bertanya, tentu Tuhan bukan ATM, Tuhan bukan apa yang kita minta lalu selalu diberi. Tapi mari kita belajar untuk membangun relasi yang dewasa dengan Tuhan. Kita bukan anak kecil yang tadi itu kalau kita minta tidak dikasih lalu mutung ya. Lalu seringkali kita kabur atau bahkan mengaburkan diri kita dari hadapan Tuhan. Mari kita membangun relasi yang benar, relasi yang baik. Dan percayalah Tuhan lebih tahu apa yang Ia kehendaki bagi setiap kita. Maka yang kita butuhkan adalah menyelaraskan kehendakku atau keinginan diri dengan kehendak Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita menginginkan apa yang semestinya kita tidak butuhkan, tapi Tuhan lebih tahu. Maka bukan berarti tidak boleh minta lagi. Kita belajar untuk pertama-tama dari bacaan-bacaan ini. Pertama kita boleh belajar dari Abraham yang tahu diri dengan penuh kerendahan hati, belajar untuk menyadari akan siapa dirinya. Aku ini abu dan debu. Menyadari diriku adalah pribadi yang terbatas. Dan memohon kemurahan dan kerahiman Allah sendiri. Dan yang kedua adalah selalu datang dan memohon atau meminta. Permintaan yang dilakukan adalah tadi itu menyadari akan kerendahan hati kita, lalu memohon dengan sungguh agar Tuhan sendiri yang menyediakan bagi setiap kita. Nah tadi di awal tulisan Santo Antonius dari Padua, semangat kerendahan hati lebih manis daripada madu, dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu akan menghasilkan buah yang manis. Itulah kerendahan hati. Bukan merendahkan, bukan meremehkan diri kita, tetapi belajar rendah hati di hadapan Allah. Karena Allah yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Dan kita pun boleh belajar datang berkali-kali, datang terus-menerus. Tidak jemu-jemu, tidak mutung, tetapi sungguh-sungguh menyadari ini. Ingatlah bahwa Yesus sendiri mengajari kita untuk berdoa. Dan juga di dalam bahasa kitab suci yang lain, Roh Kudus akan mengajari kita untuk berdoa. Maka setiap kali kita mendoakan kata-kata dan ajaran Yesus di dalam doa Bapa kami, kita boleh menyadari arti dan makna doa yang sungguh-sungguh mendalam, sungguh-sungguh sangat kuat, membantu kita untuk menyadari akan kebaikan Allah ini. Maka dengan doa Bapa kami,
Kita mohon agar kiranya Tuhan mengajari kita untuk senantiasa berdoa di dalam intensi kita. Kadang-kadang kita merasakan kekosongan karena kita tidak mampu berdoa. Dengan cara ini, para murid kita pun boleh bersimpuh di hadapan Tuhan dan memohon, Tuhan ajarilah aku, ajarilah saya untuk berdoa. Dan setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, kita boleh memiliki intensi yang sama, yakni kerinduan untuk belajar berdoa. Sungguh-sungguh menjadikan pribadi kita pribadi yang sungguh-sungguh bertekun. Kita mohon agar kiranya Tuhan sendiri mengajari kita, membantu kita untuk senantiasa menyadari hal ini. Kita boleh pertama-tama merasakan bahwa Tuhan itu memberi kita rezeki. Meskipun di saat situasi sulit seperti ini, masih saja ada rezeki yang Tuhan kasih untuk setiap kita. Lalu pengampunan, saling mengampuni, agar kita memperoleh hidup yang damai. Kadang-kadang kita merasakan, Tuhan, saya susah sekali mengampuni, tapi tidak mau kau harus mengampuni. Karena dengan mengampuni kita melepaskan hal-hal yang menjadi egoisme di dalam diri. Dan kita belajar mengasihi sungguh orang lain. Lalu tidak masuk di dalam pencobaan. Sebab kita tidak kuat menyadari akan keterbatasan diri. Seringkali kita jatuh karena juga kelemahan diri kita sendiri. Bukan lagi pencobaan dari luar, tetapi kita sendiri kadang-kadang mencobai diri kita sendiri. Lalu dibebaskan dari segala yang jahat. Kita mohon agar kiranya kita semua juga senantiasa dilindungi. Tuhan melindungi kita, tapi terkadang-kadang juga kita tidak melindungi diri kita. Kita mohon agar kiranya hari Minggu ini menjadi kesempatan bagi kita. Kita berdoa untuk kakek nenek, para lansia, para adiuso, opa dan oma, yang putri yang kakung, agar mereka senantiasa dikuatkan, diberkati, dan dirahmati oleh Allah sendiri. Juga mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan, dan juga semua mereka yang sungguh-sungguh ada dalam proses pemulihan. Kiranya rahmat Tuhan menaungi dan memberkati. Dan semoga berkat Allah sendiri memberkati keluarga komunitas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.